Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Pada minggu sore hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Kita mau datang, kita mau sujud, menyembah, memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau persiapkan hati, kita mau persiapkan pikiran kita mau berikan yang terbaik bagi Allah kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik terlebih dahulu dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat hari ini Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu dan mau sujud Tuhan di altar-Mu, kami mau menyembah, kami mau memuji, dan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala pujian hormat bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau persiapkan hati kami, mau persiapkan pikiran kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam setiap hari-hari kami Bapa, kami mau meluruhkan Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tidak mau jalan sendiri. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Yesus.
merindukan Engkau Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami. Tangan-Mu selalu terulur Tuhan untuk menolong kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami tidak mampu membalas segala kebaikan-Mu. Bagian terbaik kami adalah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
Shalom. Sekali lagi keras shalom. Siap puji Tuhan lebih lagi, amin. Yang siap memuji Tuhan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya bahwa kita ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara ketika semua tangannya serentak ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oke, kita terus semuanya ke tangannya. Kita mau coba dulu. 1, 2, 3, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Amin. Kan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan menebus dosaku, sungguh
nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Bersama-Mu adalah untukku. pendengaran yang terbaik, kita mau jadi murid yang terbaik supaya bisa menerima firman Tuhan dengan baik pula, dan kita bisa melakukan itu dalam diri saya. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Di setiap hari-hari kami, mungkin kami merasa banyak masalah, kami merasa sulit, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena selalu setia bersama-sama dengan kami. Haleluya. Ajar kami untuk lebih setia kepadamu. Ajar kami untuk selalu melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami, Bapa. Haleluya. Engkau di hatiku Tuhan, Engkau di pikiranku Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Yesus.
Allah Tuhan, apa namanya? Shalom. Selamat sore semuanya. Tanya ini ya. Puji Tuhan ya, biasanya hanya beberapa ya. Firman pada sore hari ini agak sedikit berbeda. Kita mencoba memadukan antara sains dan Alkitab. Jadi apakah benar Alkitab ini fiksi atau benar Alkitab ini memuatan yang bisa ditelaah dengan logika berpikir kita? Judulnya firman pada sore hari ini, The Divine Message of DNA. Jadi firman pada sore hari ini berjudul bahwa ada pesan Tuhan di dalam DNA tubuh saudara. Kalau kita ketahui masing-masing manusia itu memiliki DNA yang berbeda, saudara. Walaupun itu suami istri, itu memiliki DNA yang berbeda. Misalnya di sini ada Pak Indra sama Bu Brilia. Dia memiliki DNA yang berbeda, tetapi anaknya itu pasti memiliki salah satu sel DNA di antara keduanya. Makanya biasanya korban pembunuhan itu dicocokkan DNA-nya. Kalau misalnya tidak diketahui wajahnya atau sidik jarinya, dicocokkan DNA dengan kerabat yang terdekatnya, biasanya ibu bapaknya atau adiknya. Di sini dalam setiap perbedaan setiap manusia ternyata ada satu benang merah, yaitu adanya DNA yang dari Tuhan yang sama kepada setiap umat manusia. Hanya terkadang manusia ini dipisahkan menjadi dua bagian. Ada manusia yang percaya Yesus dan manusia yang tidak percaya Yesus. Tetapi bagi setiap orang di muka bumi ini, Tuhan mengasihinya. Dikatakan common grace. Jadi Tuhan mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Dia memberikan matahari setiap hari terbit dari timur, tenggelam di barat. Dia memberikan nafas kepada saudara. Dia memberikan semuanya tanpa terkecuali. Apakah dia percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Di dalam proses muatan DNA dalam tubuh kita belajar dari proses penciptaan manusia. Yaitu manusia diciptakan pertama itu adalah makhluk yang rohani. Kita belajar Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini ada kata jamak kita. Di dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani ini adalah jamak, dikatakan rupa kita. Banyak terjadi perdebatan di antara para teolog tentang kata kita ini, saudara. Apakah Tuhan kita itu ada tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dikatakan di sini ada rupa kita, sehingga dijadikan oleh kalangan Unitarian atau kalangan yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang mengakui hanya Allah Bapa saja. Sehingga ini diperdebatkan. Jadi pada dasarnya di sini Tuhan berbicara kepada para malaikatnya. Nah, kalau Tuhan berbicara kepada para malaikatnya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa mereka. Dengan kata lain, kita, muka kita dan wajah kita itu serupa dengan Tuhan. Dikatakan adalah citra Elohim. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Di sini ada ide karya Tuhan atas penciptaan umat manusia. Jadi idenya saudara hadir di dunia ini bukan karena kemauan bapak ibu saudara atau kemauan hasil buah cinta dari bapak ibu saudara, tetapi ide ini murni pure dari ide Tuhan Elohim Bapa untuk menciptakan manusia untuk memenuhi bumi ini. Ada beberapa perbedaan. Akhir ini saya meneliti, ada seorang teolog mengatakan bahwa manusia diciptakan antara laki dan perempuan itu diciptakan dengan berdasarkan ayat ini
untuk memenuhi bumi. Diciptakan untuk memenuhi bumi. Tetapi saya agak kurang sependapat, saudara. Jadi pada dasarnya manusia diciptakan itu ide kreatif dari Tuhan. Dan Tuhan mulai memerintahkan kepada Adam dan kepada Hawa kala itu saling satu sama lain diciptakan untuk saling membutuhkan. Tetapi karena dosa sehingga ini terlepas. Sehingga kemuliaan Tuhan ini hilang di antara setiap manusia. Manusia tidak bisa lagi melihat audible vision dari Bapa. Yang dulunya mungkin pada saat itu melihat, dia tidak bisa melihat lagi kondisi Bapa. Tetapi ingat, di dalam perjanjian lama mereka masih mendengar. Jadi mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Jadi para nabi itu mendengar, saudara. Musa mendengar. Siapa lagi? Elia mendengar. Terus siapa lagi? Yeremia mendengar. Dia mendengar audible. Tetapi karena kesalahan manusia yang berturut-turut sehingga seolah-olah padam roh itu. Sehingga di dalam kitab Maleakhi sampai dengan kitab Matius itu ada jeda 450 tahun. Seolah-olah Tuhan itu tidak bekerja. Jadi ini adalah proses penciptaan. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi seluruhnya itu ide kreatif daripada Tuhan. Ketika ide itu muncul daripada Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan? Yang dikerjakan yang pertama adalah dihembuskannya nafas kehidupan. Atau di dalam bahasa Hebrew ruah, di dalam bahasa Yunani pneuma, atau di dalam bahasa Latin nephesis. Jadi nafas diciptakan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi pada saat Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, DNA Tuhan itu mengalir di dalam denyut nadi denyut nadi saudara, desa nafas saudara. Itu otomatis. Jadi ada beberapa pengkhotbah yang kemarin saya sempat menegur salah satu pengkhotbah juga yang mengatakan bahwa anugerah itu atau kasih karunia itu bisa ditolak. Pada dasarnya anugerah itu tidak bisa ditolak, saudara. Dia prevenient grace, dia irrevocable grace, irresistible grace. Anugerah itu tidak bisa ditolak. Anda tidak bisa menolak Tuhan untuk Anda hadir di tempat ini. Anda tidak bisa menolak Tuhan bahwa Anda harus lahir ke dunia ini. Itu adalah karya Elohim yang sangat besar. Jadi itu adalah sebuah karya penciptaan. Jadi pada saat manusia dihembuskan nafas, DNA Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara. Langsung nature Tuhan itu pada dasarnya mengalir dalam kehidupan setiap orang. Saya katakan di sini ya, setiap orang, bukan setiap orang yang percaya, tetapi setiap orang. Jadi pada dasarnya orang yang tidak percaya Yesus bagaimana, Pastor? Orang yang tidak percaya Yesus pada nature-nya juga kehidupan ilahi itu ada dalam dirinya. Tetapi yang membedakan adalah special grace. Yang membedakan adalah orang yang percaya Yesus menyadari seutuhnya bahwa dirinya dikasih Tuhan, dirinya adalah anugerah terindah dari Tuhan, sehingga dia mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Ini yang membedakan. Sehingga dia merasa hidupnya itu terlalu berharga, sehingga seluruh hidupnya itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada dasarnya saudara, malaikat di surga pun kerjanya sehari-hari itu hanya memuji Tuhan. Jadi pada dasarnya kita diciptakan ada message pesan Tuhan di sini. Ada pesan Tuhan yang mengalir dalam DNA itu saudara, yaitu apa? Memuji dan memuliakan Tuhan. Itu benang merahnya. Kalau kita melihat tentang nafas, akhir-akhir ini kan banyak ya peristiwa pandemi ini ya. Ada alat yang namanya ventilator ya. Ventilator sampai kesulitan sehingga banyak korban meninggal. Sehingga pemerintah memutuskan menyuruh Pindad, menyuruh BUMN untuk juga yang pabrikan air bus pun membuat ventilator. Gunanya untuk
Untuk manusia itu bila tersedak dia bisa bernafas, ya, dia bisa bernafas. Kalau kita ketahui harga oksigen itu berapa sih? Ya. Jadi saya sempat hitung-hitungan saudara. Menurut penelitian orang dewasa itu menghabiskan 11.000 liter udara. Jadi setiap hari itu manusia itu membutuhkan 11.000 liter udara. Dan dari 11.000 liter udara itu 20%-nya oksigen, 80%-nya itu nitrogen. Jadi kita menghirup oksigen itu hanya 20%-nya. Nah dari 20% ditemukan angka 2.200 liter per hari. Nah dari 2.200 liter per hari, harga oksigen per hari ini 25.000 per liter. Anda kalikan saja. Sedangkan nitrogen itu kebutuhannya 8.690 liter per hari. Jadi setiap manusia itu butuh 8.690 liter per hari. Dikalikan harga nitrogen sekarang 9.950 liter. 9.950 per liter. Sekarang kalau kita akumulasi semuanya, jumlah total adalah 91.965.000. Anda bayangkan ya. Untuk kebutuhan Anda bernafas setiap hari itu dibutuhkan dana 91.965.000. Sekarang saya tanya yang paling tua di sini ya, Pak Redi, Pak David ya. Pak David umur berapa Pak David? 60 ya. Lakcap ya, Cina ya. Nah, sekarang usia 60 dikalikan 91 juta lebih, itu sudah berapa T itu? Sudah berapa T? Satu bulan, 1 tahun itu 52 minggu. Dari 52 minggu ya, kalikan 7 ya, dari 52 minggu kalikan 7 kalikan 91 sudah berapa triliun? Kira-kira ya, kira-kira semuanya yang bekerja, saya pun yang bekerja ataupun Pak Indra yang bekerja, kira-kira mengumpulkan uang berapa triliun hanya untuk bernafas? Itu bisa tidak? Ya. Ini putus-putus ya. Jadi pada dasarnya Tuhan itu mengasihi saudara itu luar biasa. Dia tidak menghitung berapapun untuk rugi yang Tuhan keluarkan hanya untuk seorang anak manusia. Dia begitu berharganya. Satu jiwa itu berharganya. Makanya malaikat ketika salah satu jiwa bertobat, malaikat di surga itu bersorak-sorai gembira. Anda bayangkan sekarang penduduk di dunia 6,7 miliar. Saya beberapa akhir ini saya melihat ada terjadi kegerakan. Di Afrika terjadi kegerakan. Terus di India terjadi kegerakan. Ini Indonesia mulai yang dulu jumlah Kristen 17, sekian persen naik ke 21%. Jadi posisinya terus naik. Di China itu naik. Pertumbuhan kristenisasi itu naik sekali. Sekarang Anda bayangkan, Tuhan bekerja luar biasa saat ini di dalam masa-masa ini. Yang kedua adalah manusia adalah satu. Jadi Anda dan saya itu adalah satu in Christ, manunggal. Manunggaling kawula Gusti katanya orang Jawa ya. Saya bukan orang Jawa ya, Pak David yang orang Jawa ngerti. Manunggaling kawula Gusti, bukan dulur bapak limo pacar ya Pak. Tapi manunggaling kawula Gusti. Jadi manunggal di dalam diri saudara. Jadi ada pesan Tuhan di sini bahwa Tuhan itu ada di dalam Pak Boas, ada di dalam Pak Yafet, ada di dalam Pak Stephen, ada di dalam Ibu Lesti. Jadi kalau Tuhan ada di dalam diriku, nature ilahi itu harus melekat kepada orang-orang yang percaya Yesus. Jangan sampai nature ilahi ini hilang sehingga yang muncul adalah daging di sini. Harus dibedakan antara orang yang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus dia menyadari sepenuhnya anugerah Tuhan atas dirinya sehingga dia mencerminkan citra Elohim yang ada di dalam dirinya. Sehingga saya melihat Ibu Christine, saya melihat Pak Kers ini, saya melihat Yesus.
senyum-senyum suka cita. Tadi datang juga kesaksian, waduh semangat, nyanyi juga semangat. Saya juga ikut senang juga. Pak Indra di sana ikut goyang. Biasanya Pak Indra seperti paku karat ini. Itu goyang, lihat Pak Kris goyang. Nggak mau kalah Pak Indra. Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa. Ini adalah doa Yesus. Di dalam aku. Jadi pada dasarnya Tuhan memberikan pesan kepada saudara, memberi pesan di dalam DNA saudara, bahwa saudara adalah satu. Saudara adalah in Christ. Saudara adalah manunggal ing kaulo Gusti. Jadi manunggal penuh. Jadi Tuhan hadir di setiap apa. Jadi pada saat saudara mengalami sebuah pergumulan, saudara mengalami sebuah kesusahan, gak usah cari hamba Tuhan yang tenar-tenar KKR di mana-mana saudara. Yesus ada di dalam diri saudara. Tetapi perlu diingat saudara, bahwa ciri khas gereja itu ada 3. Yang pertama adalah diakonia, yang kedua adalah marturia. Diakonia itu pelayanan terhadap sesama, terhadap sesama. Seperti Bu Lesti ini yang ngurusin diakonia gereja ini. Terus habis itu yang kedua adalah marturia. Marturia seperti ini, ada penyampaian besar. Terus yang ketiga adalah koinonia. Dia harus bersekutu. Jadi kalau saudara tidak bersekutu, Anda tidak bisa disebut dengan gereja. Jadi ada perbedaan di sini antara ibadah dan berdoa saudara. Kalau berdoa saudara tujukan pribadi antara interpersonal saudara dengan Tuhan saudara. Tetapi saat Anda beribadah, Anda membawa ukupan, membawa dupa persembahan yang harum bersama-sama dengan jemaat Tuhan menuju pelataran kemah kudus dan masuk ke dalam ruang sakramen maha kudus. Jadi itu yang membedakan. Jadi namanya gereja itu harus bersekutu, tidak bisa tidak. Jadi saya bukan tidak setuju ibadah online, tetapi ibadah online menurut saya bukan ibadah, karena tidak ada unsur diakonia di sana. Saya beberapa akhir-akhir ini mengadakan sebuah penelitian dari seluruh jemaat Tuhan di gereja, bisa dipastikan yang ikut ibadah online tidak ada 10%. Bisa dipastikan sudah pendeta manapun lah, silakan ngomong dengan saya. Bisa dipastikan 100%, 1000%. Tidak ada 10% jemaat Tuhan di dalam gereja itu yang ibadah online. Jangankan jemaat Tuhan, hamba Tuhannya pun ada yang tidak ibadah online. Ini kita tidak usah menutup-nutupi. Ini realita yang miris. Jadi gereja tidak bisa dikatakan gereja kalau tidak ada koinonia. Kalau kemarin pemerintah melarang untuk kita beribadah, oke lah, itu pemerintah yang alami. Tapi saat ini kan larangan ibadah dicabut. Tapi protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Roh dan hikmat lebih besar hikmat saudara. Jadi tetap harus berhikmat. Tetap jaga kesehatan saudara. Yang berikut adalah pesan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada pada diri saudara. Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Di mana? Di mana? Di surga saudara. Jadi pada hakikatnya keberadaan saudara bukan di dunia ini. Kalau batas manusia 70-80 tahun, itu adalah batas normal di dunia ini. Tetapi ada sebuah janji Tuhan, kemuliaan Tuhan yang ditunggu kita adalah kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang kita cari, inilah yang kita kejar. Makanya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ingat, mengerjakan bukan mengejar. Jadi beda, mengejar keselamatan dengan mengerjakan keselamatan. Bedanya apa, Pastor? Ada di ayat berikutnya. Di Filipi pasal ayat yang ke-22 itu dikatakan bahwa yang mengerjakan itu adalah Elohim. Jadi bukan kekuatan saudara untuk mengerjakan keselamatan ini. Anda butuh pertolongan Tuhan di sini. Tidak bisa tidak saudara. Saat ini kan musim pandemi ya, banyak pengusaha yang berhenti karya. Saya beberapa hari ini saya
menerima konseling beberapa pengusaha yang sudah kedip-kedip sudah lampu merah. Ya, sudah lampu merah, perusahaannya di mana-mana ditutup, sudah kedip-kedip. Ya. Tidak ada yang bisa membantu, saudara. Yang bisa membantu adalah dia menjadi seorang Maria, mendengarkan Tuhan. Tuhan karepe opo. Saya tidak percaya, saudara, setiap perkara yang akan terjadi dalam setiap umat manusia, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Amin. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Kita tidak tahu setelah pasca pandemi ini apa yang terjadi. Mungkin Singapura ada resesi, saya dengar ya. Singapura kena resesi. Indonesia selamat. Padahal Indonesia ini lebih besar berapa kali lipat dari Singapura. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa yang ada dalam kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudara terdampak dalam resesi ekonomi, tetapi ingat, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Pergunakan percaya saudara pada yang ada di tubuh saudara. Saat ini percaya penuh, percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Kalau kita berkaca dengan masalah, kita tidak berhenti akan masalah itu. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, saudara. Gak usah dipikiri sampai gak bisa tidur ya. Tidur waktunya tidur, saya lihat boleh tidur, waktunya makan enak ya. Makanya katanya pandemi itu tambah gemuk ya. Nah itu menikmati hidup ya. Saya itu pingin seperti Bulesti, tapi gak gemuk-gemuk ya. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar engkau memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan itu, Allah Bapa itu sudah mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang diinginkan Tuhan adalah bahwa kasih itu mengimpartasikan kepada manusia yang Dia kasihi juga. Inilah adalah pesan Tuhan. Lalu kemudian kalau DNA Tuhan ada dalam diri kita, lalu apakah pesan dan message Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah know who you are in Christ. Jadi ketahuilah dirimu ada di dalam Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20. Ada yang sudah menemukan? Galatia 2 ayat yang ke-20. Yang sudah ditemukan silakan baca. Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia di mana? Di perjanjian lama. Perjanjian baru. Hati-hati saudara ya. Ini ada hamba Tuhan katakan, wah ini ada kitab Korintus, kitab Galatia. Jemaat Abawanten tidak boleh salah saudara. Galatia bukan kitab, Korintus bukan kitab. Yang ada adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi ini ada hamba Tuhan ini, gembala, salah nyebut kitab Korintus, kitab Galatia. Waduh, kaget saya. Mana ada perjanjian baru ada kitabnya? Tidak ada ya. Jadi jemaat BF tidak boleh salah. Ya, Galatia pasal 2 ayat yang 20. Ada yang sudah ketemu? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Anda hidup sekarang itu bukanlah saudara lagi. Anda sudah ditebus, dibayar lunas oleh Kristus. Sekarang misalnya saya beli aqua ini dari Pak Kris. Pak Kris yang punya aqua, Pak Kris saya beli aqua ini. Nah setelah aqua ini saya beli, kira-kira Pak Kris masih memiliki aqua ini enggak? Tidak, saudara. Begitu juga dalam hidup saudara. Saudara sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Nah saat saudara sudah dibayar lunas oleh oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara bukanlah saudara lagi. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ya. Bersyukur saudara dan saya, walaupun kita sudah dibayar lunas, kita masih menikmati kasih karunia yang seharusnya itu bukan milik saudara dan saya. Tetapi karena kasih karunia-Nya, Tuhan izinkan itu menjadi milik saudara dan saya. Itu yang membedakan setiap orang percaya. Yang kedua adalah
menyadari DNA dan identitas kita adalah warga kerajaan surga. Jadi kalau kita seorang warga, kita memiliki identitas KTP dan KK warga surga, berarti kita mencerminkan adalah warga surga. Kita berbahasa dengan bahasa surga. Begitu. Banyak orang yang tidak menyadari identitas ini, sehingga yang keluar adalah bahasa yang lain-lain yang bukan bahasa surga. Jadi saat Anda menyadari diri Anda adalah warga surga, Anda punya tiket untuk berpulang ke tanah air saudara, yaitu surga, karena itu adalah tempat saudara. Bahkan sebelum Anda pulang nanti, dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus akan menyiapkan terlebih dahulu tempat bagimu. Nah, jadi Tuhan Yesus berperang untuk saudara dulu. Dia ketemu dengan Bapaknya untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Di sini luar biasanya sih. Jadi seorang warga surga itu tinggal lenggang kangkung masuk ke surga, karena sudah disiapkan terlebih dahulu di sana. Efesus pasal 5 ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi terang dan gelap tidak bisa bersatu, saudara. Kegelapan sebesar apapun, bila terang itu muncul sedikit saja, kegelapan itu akan sirna. Dan firman Tuhan mengatakan, jadilah anak-anak terang dimanapun saudara berada. Dalam saat ini, musim saat ini pandemi, kesulitan. Jangan sulo, mulai merintih, meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan mendemonstrasikan kuasanya bagi kehidupan saudara. Pasti dibukakan jalan, saudara. Tidak mungkin tidak. Kami sudah mengalaminya, saudara. Beberapa 3-4 bulan ini toko kami sepi. Secara manusia gak masuk apa. Satu hari cuma dapat 15.000. Itu pokok plus keuntungan. Secara logika sudah nggak mungkin, nggak ada jalan keluar. Tapi saya dengan istri terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan pertolongannya tanpa kita minta. Ketika gereja memerlukan AC, kalau saya perlu kesaksian itu nangis bagus dulu. Saya ditanya terus sama Pak Pradi, ayo kapan pastor pasang? Duitnya itu saya ketemu. Aslinya begitu juta, ukurannya mundi kan gitu. Saya tuh tanya, saya ngomong ke Pak Pradi, pasti bisa. Tanpa di luar alam begitu Tuhan sediakan saja. Dan ketika mau pasang, saya ditanya Pak Pradi lagi, Sabtu, Mister, apa yang bisa saya lakukan? Waduh, itu sing bisa dilakukan yang pasang hasil, tapi kan perlu duit, Pak. Kan tak mungkin ujung-ujung dibahas ya. Kecuali kalau Pak Kris mungkin ngerti elektronik ya. Saya tidak paham ini bicara masang hasil. Tetapi Tuhan itu kirim pertolongan tanpa kita minta. Jadi pada dasarnya ketika kita percaya penuh, kita meletakkan beban kita di salib Kristus, biarkan Tuhan yang bekerja untuk kehidupan saudara. Yang berikut adalah Kolose pasal 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi dari maut berpindah kepada hidup. Jadi upah dosa adalah maut yang berujung pada kematian. Tetapi oleh karena kasih karunia Yesus, kematian dikalahkan, maut dikalahkan, sehingga kita berpindah menuju kehidupan yang kekal. Inilah yang kita kejar. Setiap kita beribadah, setiap kita berdoa, kita mengejar tiket. Kalau visa tadi sudah diberikan, paspor ya. Kita mengejar paspor ini. Kita mengejar paspor ini biar kita pegang, kita masuk lenggang kangkung. Tetapi ingat Filipi pasal 22 tadi, yang mengerjakan bukan saudara, tetapi Elohimlah yang mengerjakan semuanya itu. Saya undang pemain musik maju ke depan.
Anda diberikan hidup yang kekal. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Jadi tidak ada penghukuman lagi bagi setiap orang yang percaya Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Tidak ada hukuman lagi, saudara. Selesai tuntas di sini. Tetapi kita masih hidup di dunia. Jadi bagaimana menghadirkan suasana surga ini ke dalam dunia ini? Ya. Kita tutup. Saudara dan saya adalah DNA Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam hati kita, nafas kita, denyut nadi kita, dan Tuhan ada di dalam hidup. Biarlah firman pada malam hari ini terus mengingatkan kita bahwa kita adalah warga kerajaan surga, dan terus biarkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari sembahyang pada firman-Mu, kasih-Mu kasih
Engkau mendengar doamu. Ibu-ibu sendiri katakan kagum Tuhan. Ibu-ibu sendiri katakan. Kami kagum terhadap Engkau. Kita sama-sama katakan. Bapak, terima kasih dan ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima dari Pastor Jeffrey. Biarlah Tuhan apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat kami terima dengan baik, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hanya kehidupan kami ini Tuhan seutuhnya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan kami bisa mengerjakan keselamatan kami dengan baik, dan kami bisa memeliharanya itu Tuhan sampai Engkau manggil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mungkin ada pengumuman. Sampai kita menunggu pengumuman, kita berdoa untuk persembahan. Kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami juga hendak memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami memberi karena kami mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sedikit pengumuman saudara, ini menjelang Natal ya, kemarin kita ada rapat diaken. Untuk Natal kita kemungkinan masih cari hari. Untuk artis kita doa saudara, kita doakan. Ini musim pandemi, kalau tahun kemarin kita ngundang artis, kayaknya tahun ini enggak saja. Kita berdoa, tapi tidak tahu nanti kalau Ibu mau ngisi ya, kita tetap berdoa untuk itu. Terus karena ini kita mengingat kebutuhan yang banyak, sehingga Pak Indra mungkin disiapkan lagi celengannya Pak Indra. Gitu dia bisa disiapkan celengannya untuk jemaat mulai nabung untuk keperluan Natal. Ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua saudara, kita berdoa juga untuk para donatur yang ada saat ini, mereka mengalami terdampak tentang pandemi. Tolong didoakan untuk Pak Santo, juga didoakan untuk donatur yang lain ya. Terus bulan Agustus nanti akan kedatangan banyak tamu, jadi saya harapkan saudara tetap setia, ajak saudara, rekan saudara. Terus yang berikut adalah yang terakhir, Agustus nanti kita akan memulai family altar saudara. Yang Tanggulangin gembalanya nanti akan gembalakan Pak Freddy. Yang dalam kota sebenarnya saya pinginnya itu Pak David ikut ya. Pak David terkerangkeng di sana ya, dengan Pak Indra ini, Bu Frilia juga ya. Di Kahuripan itu ada satu jemaat namanya Pak Erik. Kenal Pak David kan? Pak Erik kerjanya di pelabuhan. Ya, ada satu jemaat. Blok AB atau apa saya lupa ya. Nanti saya infokan. Nanti mungkin yang dalam kota nanti kita sepakatan aja ya, di rumahnya siapa yang memungkinkan. Kalau Pak Indra pas nggak kerja atau Bu Prilia pas nggak kerja, bisa di tempatnya Pak Indra. Nah, terus untuk yang lingkar timur, saya minta Pak Semi ya, kalau bisa Pak Semi sana. Sebentar 2 minggu sekali Pak.
Nanti saya akan hadir, saya akan dampingi. Ya. Nanti dilihat-lihat dulu kalau memang sikonnya memungkinkan, mungkin di rumahnya Pak Semi atau setiap minggu ganjil aja ya. Kita minggu ganjil, kita start di Agustus. Ya, kita start di Agustus karena ada Pak Kris, ada beberapa teman ya, AI itu ya. Nah, nanti ada gembala dan wakil gembala Eva yang sudah langsung tuding aja karena kita nggak ada personil ya. Nah, terus untuk waru juga rencananya di tempat Pak Jantri. Nanti tadi saya sudah ketemu dengan Pak Jantri. Pak Jantri sudah saya omong, beliau lagi tugas pengawalan protokoler kenegaraan. Jadi setelah lepas dinas, dia akan atur penjadwalan untuk yang di waru. Nah, nanti saya koordinasi dengan Ci Agnes juga. Nah, salah satunya, kalau memang di waru di Pak Jantri tidak memungkinkan, ya mungkin di Ci Agnes. Tapi Ci Agnes katanya tidak bisa masuk keluarga lain ya. Nanti kita bicarakan lagi lah. Ya, jadi pusat-pusat ini yang akan kita godok di bulan Agustus. Ya, jadi kita berharap ada pertambahan jiwa-jiwa. Saya pikir gitu saja pengumuman, kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Ustaz kami sudah menerima berkat Tuhan bisa bersama-sama dengan saya bagi berdiri. Haleluya. Kita mau akhiri ibadah pada sore hari. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Bapa, inilah umat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu. Kami Tuhan percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan sudah memberkati umat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji akan Engkau Tuhan Yesus. Tidak terkecuali jemaat semua di tempat ini Tuhan. Kami Tuhan percaya Engkau Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kalau kami yang datang Tuhan dengan lemah, Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami. Kami yang datang dengan sakit, Engkau sudah memberikan kesehatan mujizat daripadamu. Tuhan, kami datang dengan susah, Engkau sudah hiburkan setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang masih ada di rumah Tuhan, yang mungkin mereka Tuhan beribadah di rumah, yang mungkin mereka Tuhan bersekutu dengan Engkau di rumah Tuhan. Karena Tuhan, oh Tuhan, keadaan seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Biar tangan-Mu Tuhan yang berkuasa menolong mereka. Kalau saat ini mereka sakit di rumah Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Engkau berikan kekuatan bagi mereka, sehingga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan di hari-hari berikutnya mereka akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kerinduan mereka di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan terutama hamba-Mu Tuhan Pak Efri Tuhan. Engkau Tuhan pakai dia lebih heran.
Engkau pakai terus dia Tuhan. Oh Tuhan, melayanimu di tempat ini. Engkau cukupi segala apa yang dibutuhkan, terutama Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Oh Tuhan, mencukupi juga kebutuhan di rumah mereka, keluarga mereka. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu masih berlaku bagi hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati mereka, seluruh kebutuhan mereka Tuhan, seluruh kebutuhan hamba-Mu Tuhan di tempat ini Engkau berkati. Terpuji akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami bawa di dalam doa juga untuk Pak Indra sekeluarga, untuk Pak Kris sekeluarga, untuk Bu Lesti sekeluarga, untuk Pak Semi sekeluarga, Tuhan, Pak David juga sekeluarga. Kami bawa juga dalam doa untuk semua pemain musik di tempat ini sekeluarga mereka Tuhan Kau berkati. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk siswa STT Tuhan, yang Tuhan Kau selalu membantu di tempat ini Tuhan, dan keluarga mereka Tuhan, dan sekolah juga mereka Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, pada sore hari ini Tuhan, kami pasti pulang dengan membawa mujizat, membawa berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk FA yang mau segera dilakukan Tuhan, dilaksanakan Tuhan pada awal bulan Agustus. Tuhan, mari Engkau tolong, Engkau berkati segala apapun yang dibutuhkan, yang Engkau sudah Tuhan persiapkan semua. Dan kami percaya Tuhan, semua akan berhasil, semua akan terlaksana oleh karena pertolongan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk para donatur Tuhan Yesus. Kami percaya juga Engkau berkati Tuhan mereka, usaha mereka Engkau berkati Tuhan, sehingga Tuhan, kami percaya mereka Tuhan boleh memberikan yang terbaik Tuhan untuk Tuhan gereja dimanapun Tuhan mereka tempat ini Tuhan. Engkau pasti menyiapkan segala berkat-berkat yang luar biasa Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-puji akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Terpuji akan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya sore hari ini Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Terpuji akan Engkau Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kita dan siap memberkati kita, menolong kita mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari yang sudah diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.